Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana untuk menghentikan importasi garam mulai tahun 2025, terutama untuk industri aneka pangan dan farmasi. Namun demikian, pemerintah masih memberikan lampu hijau impor garam untuk industri chlor-alkali plant. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan meningkatkan serapan garam lokal yang selama ini digunakan oleh industri pengolahan di tanah air. Kemenperin menargetkan total penyerapan garam produksi di sepanjang tahun 2024 mencapai 768.285,42 ton. Dan target serapan garam lokal kembali naik menjadi 775.702,39 ton di tahun 2025. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin mendorong komitmen antara industri pengolahan untuk menyerap produk dari petambak lokal guna mengoptimalkan serapan dalam negeri. Kemenperin juga meminta industri mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memprioritaskan penyerapan bahan baku dari dalam negeri. Kita semua harus mulai upaya khususnya di sektor industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memprioritaskan pengadaan bahan baku dari dalam negeri. Dari sisi lain, Kementerian juga melakukan pendampingan industri pengolahan garam dalam pemenuhan spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan oleh industri pengguna garam. Adapun larangan importasi garam yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang diperuntukkan bagi industri pangan dan farmasi. Sedangkan industri yang masih diberikan lampu hijau adalah chlor-alkali plant atau CAP. Meski demikian, selama ini industri pengguna garam masih bergantung pada importasi, mengingat dari sisi kuantitas dan kualitas garam lokal yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri farmasi dan industri CAP. Oleh sebab itu, Kemenperin mendorong para petambak atau petani garam rakyat untuk terus meningkatkan produksi garam dan mengikuti spesifikasi yang dibutuhkan industri. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah akan stop impor garam mulai tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Cucu Sutara. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. Baik, dan berikutnya kita akan sapa juga Bapak Jakfar Sodikin, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia. Halo, Pak Jakfar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Pras. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Cucu begitu ya dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. Dan sebelum membahas lebih jauh begitu Pak Jakfar, mungkin Anda bisa review ataupun sedikit menyampaikan update terkini begitu, bagaimana dari sisi produksi, kemudian bagaimana dengan aktivitas begitu para petani garam rakyat khususnya hingga saat ini. Silakan. Terima kasih Pak Pras. Untuk tahun ini ya, tahun 2024, garam rakyat itu yang dihasilkan sekitar 2,2 juta ton ya, yang tersebar di 10 sentra garam nasional. Ini garam dari petambak ya, sekitar 2,2. Dan ada beberapa juga ada sekitar 300.000 ton itu dihasilkan oleh PT Garam dan perusahaan-perusahaan lain yang ada pembuatannya di NTT ya. Baik di Flores maupun di Kupang. Jadi untuk secara keseluruhan suplai garam nasional itu tahun 2004 sekitar 2,5 juta ton. Jika kebutuhannya itu sekitar 4,6 ya, kalau memang betul kebutuhannya 4,6 berarti ada kekurangan sekitar 2,1 juta ton. Nah ini CAP di sini mewakili kebutuhannya itu sekitar 2 sampai 2,3 juta ton yang selama ini memang belum bisa dicukupi dari garam rakyat. Oke. Karena garam rakyat ini segmen pasarnya
hanya dikonsumsi, ada industri-industri skala yang kecil, dan sebagian juga ke aneka makanan. Juga ada pupuk, penghasilan ikan. Ini garam rakyat sudah terserap habis di situ. Oke. Ya, baik. Jadi memang ada beberapa kondisi terbaru begitu ya, dari serapan garam rakyat pun juga masih terus dilakukan begitu ya oleh pelaku industri. Meskipun tadi disampaikan konsumsi dalam negeri juga masih mendominasi untuk serapan yang dihasilkan oleh petani garam rakyat Indonesia. Lantas seperti apa update terbaru dari kegiatan produksi khususnya dari perusahaan-perusahaan begitu yang menjadi pengguna garam di Indonesia? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kebutuhan garam nasional. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Apa saja sih? Kita akan cermati bersama. Baik, kita akan cermati dari sisi kebutuhan garam di Indonesia. Untuk impor 2,5 juta ton, produksi sekitar 2,4 juta ton, kemudian total kebutuhannya 4,9 juta ton. Ini untuk kebutuhan garam nasional. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama terkait dengan target serapan garam lokal tahun 2024 dan 2025. Di tahun 2024 ini 768.285,42 ton, kemudian di tahun depan diharapkan naik menjadi 775.702,39 ton, sementara di tahun 2023 serapannya 577.925 ton. Dan kita lihat kriteria dari Sentra Ekonomi Garam Rakyat atau SEGAR. Ini ada tersedia lahan untuk produksi garam, kemudian tersedia prasarana dan sarana usaha pergaraman, kemudian terdapat pangsa pasar garam, dan terdapat dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan atau pemangku kepentingan lainnya. Baik, itu dia, kita cermati bersama. Ini adalah beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan. Baik, kita akan berbincang kembali bersama dengan Bapak Jakfar Sodikin, kemudian sudah bergabung juga ini Bapak Cucu Sutara, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. Ya, halo, apa kabar Pak Cucu? Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga, Mas? Sehat? Kabar Pak Jafar, baik. sahabat saya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, baik Pak Cucu. Baik, Ya. terima kasih nih atas waktu yang disempatkan. Tadi di awal sudah disampaikan update dari produksi garam rakyat. Nah, dari sisi industrinya sendiri bagaimana untuk industri pengguna garam nih? Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu juga nih kepada pemirsa Pak Cucu. Bagaimana sih kondisinya saat ini? Kemudian serapannya terkait dengan garam rakyat juga sudah sampai mana? Silakan. Terima kasih. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Pak Jafar, sahabat saya, terima kasih. Kawan-kawan, perlu sampaikan saya ingin statement dulu, Mas, bahwa impor garam yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk kawan-kawan baik itu ya dari pengolah garam, farmasi, ataupun di CAP adalah sebuah keterpaksaan, karena memang sampai hari ini hasil produksi dari petambak garam belum memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan oleh industri-industri yang punya spesifikasi khusus. Kami AIPG akan sangat mendukung program pemerintah termasuk dalam rangka implementasi Perpres 126 2022. Dan kami pun punya tanggung jawab selama ini dari tahun ke tahun bahwa kami punya kewajiban untuk selalu menyerap garam yang dihasilkan oleh petambak garam. Karena khususnya kami di pengolah garam tidak hanya untuk kebutuhan industri, kita pun berkepentingan untuk mengolah garam konsumsi. Sehingga tanggung jawab inilah melekat pada kami, dan tentunya kita juga ingin sama-sama bersama pemerintah, kawan-kawan asosiasi petani garam, ayo kita mencari solusi terbaik. Ya kan, kalau memang realitas hari ini
belum bisa memenuhi standar yang disyaratkan, mari kita imbangi dengan penyerapan yang banyak, dengan harga yang cukup signifikan, karena memang jujur saja industri garam ini terus berdinamika, ya kan? Seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi selalu tumbuh 5-10%. Kita tahu juga devisa dari kita sangat banyak. Kita pahami kenapa kita memenuhi atau membutuhkan spesifikasi yang tinggi, karena memang itu berkaitan dengan proses produksi dan berkaitan juga daya saing. Sekali lagi, saya akan sangat mendukung ya tentang yang disebut dengan Pak Presiden Prabowo kemandirian pangan atau swasembada garam. Kita sangat support. Dan ini program bukan tahun ini, Mas, dari tahun ke tahun terus seperti ini. Cuman mari kita bersama-sama, karena memang produksi garam di kita ini Pak Japar bisa jelasin bahwa proses produksinya pertama mengandalkan musim. Kedua, dari sisi teknologi masih tradisional. Sehingga inilah yang menjadi persoalan kita, sehingga ya garam-garam yang dihasilkan oleh peternak garam di Indonesia yang tadi 10 sentra ini sampai hari ini belum memenuhi standar kualifikasi untuk kebutuhan industri baik pangan, farmasi maupun CAP. Itu, Mas. Baik. Oke. Nah, kalau boleh dijelaskan juga Pak Cucu, sebenarnya jenis garam seperti apa sih yang menjadi spesifikasi industri begitu? Apa yang membedakan dengan garam konsumsi begitu? Ya, orang kadang-kadang suka lupa hanya melihat putih, bukan. Bukan soal garam putih, tapi ada kandungan-kandungan lain yang dibutuhkan spesifikasinya. Contoh, dengan kadar NaCl di atas 97,5. Terus juga magnesium, terus juga kaitan impurity yang lain, kadar air dan sebagainya. Bagaimana kita ketahui bahwa produksi dalam negeri, Pak Japar sampaikan bahwa ini belum sampai seperti itu. Kalau ataupun ada mungkin sangat kecil dari sisi jumlah dan belum homogen. Artinya ada faktor-faktor lain, indikator lain garam industri itu ada yang memang kita butuhkan dengan spesifikasi khusus gitu, Mas, kira-kira. Baik. Nah, Pak Jafar, mungkin Anda bisa menjelaskan begitu, bagaimana dari sisi produksi, kemudian jenis garam seperti apa begitu yang dihasilkan oleh petambak ataupun petani garam di Indonesia, sehingga tadi masih belum bisa memenuhi dari sisi spesifikasinya maupun produksinya begitu. Terima kasih Pak Pras. Jadi sebenarnya di garam rakyat itu terjadi perkembangan yang signifikan dari tahun 2012 ke sekarang ya. Oke. Dengan penggunaan teknologi HDPE, kalau dulu sebelum penggunaan teknologi HDPE itu garam rakyat mutunya 80% itu KW3. Nah, setelah tahun 2012 sampai sekarang itu dihasilkan KW1 itu sekitar 70% KW1 dan 20% itu KW2. Hanya 10% KW3. Itu kalau dilihat dari segi putihnya. Sekarang kita lihat dari segi kandungannya. Nah, kalau seperti yang bilang Pak Cucu, kandungan, memang di garam rakyat itu ada NaCl, ada kalsium, ada magnesium, dan ada kalium. Oke. Nah, sekarang kalau untuk industri, apa yang dibutuhkan? Kalau NaCl tinggi sumpamanya, tinggal pabrik pengolahannya ini menyediakan mesin-mesin dengan standar yang bagus. Karena ada 2 perusahaan non-impor di Indonesia itu, seperti saya sebutkan ya, ada PT Garsindo dan ada PT Budiono. Itu dia murni menggarap garam rakyat, mengolah garam rakyat, dan dia bisa bersaing di pasar industri. Dia bisa masuk ke ke Misdap Wingfood ya, dan aneka makanan yang lain, itu bisa. Nah, saya menenggarai di anggota Pak Cucu ini di IFG ada perusahaan-perusahaan yang manja, dia hanya menyediakan mesin ala kadarnya, jadi membutuhkan bahan baku dengan spek yang sangat tinggi. Akhirnya mereka lebih cenderung melakukan importasi. Nah, dan saya jelaskan juga, ada satu perusahaan anggota dari Pak Cucu ini, PT Unichem, dia menggunakan teknologi MVR. Dia mengolah dari garam rakyat bukan hanya KW1, tapi KW3, KW4, KW5 dia bisa masuk dan dihasilkan garamnya mutunya 99,2 NaCl-nya ya, 99,2 dan mereknya garam Revina. Nah, saya kira pemerintah di sini harus lebih jeli. Nah, ini yang perlu dibina yang mana? Rakyat juga dibina, si pengolah itu juga harus mesinnya juga harus di-upgrade. Dan untuk kebutuhan nasional,
tahun 2025 saya juga sangat optimis karena selain sumber dari garam rakyat, ada sekarang ini perusahaan seperti Ainul Hayat ya, itu membuat mesin ekstraktor sehingga dihasilkan kalau nggak salah sampai bulan ini sekitar 35.000 ton, kapasitas dia 1 tahun sekitar 200.000 ton. Jadi ini kabar baik bagi kita. Nah, teknologi ini memang agak mahal, 1,5 triliun ya, dari Ainul Hayat. Siapa tahu nanti dibuatkan turunan mesin yang lebih murah sehingga bisa ditiru oleh masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Terima kasih Pak Pras. Baik. Nah ini lantas bagaimana dengan langkah pemerintah yang akan melakukan stop begitu importasi garam terkait dengan beberapa sektor industri meskipun CAP ini masih ada lampu hijaunya begitu ya Pak Cucu dan Pak Jafar. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan industri pergaraman di Indonesia bersama dengan Pak Cucu Sutara. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia dan juga Pak Jafar Sodikin, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia. Nah Pak Cucu, tadi sudah dijelaskan beragam upaya juga nih yang sudah dilakukan oleh petani-petani garam ataupun petambak-petambak garam rakyat begitu untuk bisa meningkatkan produksi, kemudian meningkatkan kualitasnya lagi. Nah bagaimana hal ini bisa seiring sejalan dengan langkah pemerintah tadi Kemenperin bahwa serapannya juga harus optimal, kemudian bagaimana ini menjadi suatu mandatory untuk bisa menanamkan lagi suatu tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk garam lokal kita begitu, apalagi swasembada garam ini juga masih menjadi satu target yang akan diinginkan oleh pemerintah. Silakan Pak Cucu. Ya, Pak Pras, Pak Jafar, kita juga sangat memahami itu kondisinya, ya kan? Artinya bahwa sama-sama kita juga harus memahami kondisi ini sebagai persoalan bersama yang harus cari solusinya. Garsindo juga itu adalah anggota kami, Unichem anggota kami. Ini berkaitan dengan daya saing, Mas Pras, ya kan gitu. Daya saing yang memang sekarang ketika sekarang garam lokal diolah, coba tanya pada mereka berapa susutnya? Hampir 40%. Kedua, proses produksi sangat mahal sehingga dia tidak masuk kepada kawan-kawan di industri aneka pangan, ya kan, sehingga ini ada jarak yang memang jauh, ya. Satu sisi juga kita harus memahami kondisi kita di dalam kondisi usaha hari ini. Kita sangat mendukung tadi program soal Prepes 126, sangat mendukung Pak Jafar. Hari ini kita pun punya tanggung jawab soal penyerapan tadi. Cuma harus diingat oleh Pak Jafar dan kawan-kawan. Kenapa hari ini penyerapan kecil? Karena banyak para mungkin petani atau pengepul menahan garam. Hari ini kan juga tidak dijual garamnya karena menunggu harga mahal. Karena hari ini kita sudah tidak ada panen garam, situasi sudah hujan. Makanya saya katakan tadi bahwa produksi garam rakyat di Indonesia ini tergantung musim. Jadi dimanapun Pak Jafar ada garam, tentunya dengan kualitas yang kita harapkan, yang kita inginkan pasti kita serap, ya. Jadi upaya-upaya kita pun, Aino, Garsindo sangat kita apresiasi. Persoalannya mencukupi enggak itu sampai hari ini? Kedua mungkin daya saing, ya kan, daya saing yang memang juga kita berhadapan dengan para pembeli kita. Itulah kira-kira Pak Pras, Pak Jafar, kita terus berupaya lah, mencoba beralih teknologi lah, baik itu mungkin di petaninya termasuk di kita dengan cara mereview mesin-mesin yang ada di kita. Itulah kira-kira Pak Pras. Ya, tanggapan Anda terkait dengan rencana ataupun wacana untuk menghentikan importasi garam begitu untuk industri bagaimana meskipun masih ada beberapa yang diizinkan? Terkait dengan rencana penyerapan garam rakyat yang semakin tinggi kemudian stop impor begitu garam di tahun depan ini bagaimana Anda melihatnya? Bagi saya, Pak, satu, IP akan sangat mendukung terhadap program pemerintah khususnya kaitan dengan swasembada garam atau kemanfaatan. Ini sudah bertahun-tahun digelorakan, digaungkan. Cuman kita pun harus realistis. Kalau memang kita tidak mampu, kalau belum sanggup, jangan sampai juga ada yang dikorbankan.
devisa dari kawan-kawan aneka pangan ketika mereka ekspor produk-produk yang turunnya di garam itu luar biasa. Coba bayangkan, aneka pangan cuma 500.000 ton. Itu hanya berapa miliar dolar, ya kan? Hanya bukan miliar atau juta dolar. Tapi devisa kita sampai 20 miliar dolar. Belum tenaga kerja yang diserap. Artinya saya mohon ada keseimbangan, ada keadilan, ada harmonisasi. Kami mendukung program pemerintah. Namun demikian, jangan dipaksakan apabila program ini belum berhasil. Dan tentunya memang harus dievaluasi. Ya kan, begitulah. Kayak Pak Japar dulu punya Bastekin. Ayo mari kita buktikan apakah teknologi Bastekin itu HDP itu sampai hari ini udah bisa. Dan itu kita bicara dari tahun 2019. Nah artinya mari kita objektif sajalah. Ini untuk kepentingan bersama agar juga bisa berkeadilan. Ketika saya penyerap garam, jangan ditahan gitulah. Karena kalau di musim hujan nih, ditahan sampai mahal dulu. Sehingga jangan kami menjadi selalu sorotan. Padahal kami hampir tiap hari nyerap garam loh. Karena kami pun baik. perlu. Itu. Oke Pak Cucu. Nah Pak Jakfar, lantas bagaimana memanfaatkan momentum bahwa ini ada suatu hal yang menjadi momentum juga bagi para petani garam ataupun petambak garam sendiri, begitu memanfaatkan bahwa pemerintah ingin ada penyerapan yang lebih optimal lagi untuk garam rakyat. Nah, upaya-upaya apa saja begitu? Bagaimana juga dengan dukungan pemerintah selama ini, pendampingan yang diberikan juga, apakah sudah mengarah ke sana, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pengguna garam sendiri sudah sejauh mana, sehingga nanti ya itu dia tujuan utama dari pemerintah, ada swasembada garam di sana, kemudian optimalisasi dari garam lokal ini bisa ya terlaksana begitu. Silakan. Kalau dari kami, dari petani garam, itu sangat mendukung statement dari Kementerian Perindustrian kemarin, terutama dari Pak Menteri, bahwa untuk tahun 2025 ini stop impor kecuali CAP. Kami optimis untuk kebutuhan selain CAP itu bisa kami supply. Kita nggak usah bicara muluk-muluk ya, kita bicara fakta hari ini aja. Dari kebutuhan 4,9 juta ton, produksi kita 2,5 juta ton, ya kan? Ada kekurangan sekitar 2,4 juta ton. Nah kalau seumpamanya CAP itu kebutuhannya 2,3, hanya ada kekurangan di situ 100.000 ton. 100.000 ton itu apabila program KKP yang akan dicanangkan tahun depan ini dia meningkatkan produktivitas baik di garam rakyat maupun di washingnya ya. Jadi pelaku usahanya semuanya akan dibina. Ini saya yakin akan meningkatkan produksi. Karena begini Pak Pras, musim ini kita mengalami kemarau basah sebetulnya, banyak hujan. Tetapi dengan rangsangan harga yang sangat stabil, tidak bagus ya, tapi sudah lumayan bagus dan stabil. Petani ini termotivasi untuk membuat garam, meskipun hujan turun secepatnya dikuras dan dibuat lagi. Makanya dicapai, kalau target pemerintah kalau nggak salah sekitar 2 juta ton ya, malah tahun ini dihasilkan 2,2, ada kelebihan 200.000 ton dari garam rakyat saja, belum lagi dari PT Garam. Kalau untuk mencukupi kebutuhan industri, kalau kita mau ikut arahannya Pak Menteri, seumpama CAP disarankan untuk menyerap, ini saya setuju. Dicoba dulu berapa persen, 5% atau 7%. Di kita itu ada perusahaan penghasil garam yang sangat mumpuni, itu adalah PT Garam. Dia produksinya per tahun sekitar 250 sampai 400.000 ton. Dan kualitasnya sangat homogen. Belum lagi kita bicara Ainul Hayat. Kalau kita bicara rakyat, ada sentra produksi yang memang menghasilkan hampir 100% KW1, itu daerah Pamekasan. Garamnya sangat bagus, Pak Pras. Jadi kalau memang mau dicoba, saya sangat mendukung itu, Pak. Dan apabila mau dievaluasi, Perpres 126 ada penambahan penyerapan dari sektor CAP, saya sangat setuju. Itu Pak Pras. Baik ya. Ini semoga diharapkan memang ada solusi bersama, win-win solution lah antara petani garam ataupun petambak garam rakyat begitu dengan pengusaha ataupun industri-industri yang memang sebagai pengguna garam begitu bisa memberikan satu
hasil yang sama-sama saling menguntungkan begitu, di mana di satu sisi serapan dari garam rakyat juga bisa optimal, di satu sisi aktivitas ataupun produktivitas industri pengguna garamnya juga tidak terganggu begitu apabila memang ada pasokan yang akan mengalami berkurang lah, misalnya kalau memang ada musiman begitu dari sisi produksi garam lokal ataupun Indonesia sendiri. Jadi diharapkan nanti ada entah itu relaksasi begitu akan diberikan oleh pemerintah, di satu sisi serapannya juga akan terus dioptimalkan. Semoga nanti ini di tahun 2025 akan bisa seiring sejalan begitu ya Pak Jafar dan juga Pak Cucu. Sayang sekali waktu terbatas ini, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik ini di lain kesempatan. Pak Cucu, terima kasih banyak atas update yang sudah disampaikan. Pak Jafar, terima kasih juga atas informasi yang sudah diberikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih.